next untuk yang nomor 13. Nah, di nomor 13 ini soal pernyataan lagi ya. Dikasih trapesium siku-siku ABCD dengan BC-nya 14. Nah, kita tandain nih. Si BC-nya kan 14 nih. Nah, ini 14. Terus berapakah luas trapesium? Kita tahu ya, kalau mencari luas trapesium itu kan sama dengan A ditambah B, di mana A dan B itu sisi sejajar dibagi 2 dikali tingginya. Nah, dalam kasus yang ini A sama B-nya itu si AB sama si DC. Nah, tingginya itu yang DA. Nah, ini tingginya. Berarti kalau mau tahu luasnya kita harus tahu AB, AD sama DC sekaligus. Oke, kita cek aja ya. Di sini di pernyataan 1 kita dikasih AD-nya sama dengan 4. Nah, kalau AD-nya sama dengan 4, nih kita tulis nih. AD-nya 4. Terus kenapa? Di sini kan kita nggak bisa tahu apa-apa ya. Sekalinya kita bisa pindah ke sini. Nah, ini kan nanti sama. Ini kan 4. Berarti dia bakal membentuk Pitagoras gitu ya. Kita cuma tahu nilai yang ininya aja. Tapi nilai AB sama DC-nya kita nggak punya. Berarti di sini kita tahu pernyataan 1 aja nggak cukup buat jawab. Karena apa? Kita belum tahu semuanya ya. Belum tahu AB sama DC. Kita cuma tahu AD. Oke, kalau udah ingat, lupakan pernyataan pertama. Ini harus dilupain nih. Lupakan. Oke. Nah, masuk ke pernyataan yang kedua. Di pernyataan kedua ini kita dikasih DC-nya 7. Nah, si DC ini kita langsung dapat 7. Kita tahu salah satu sisi sejajarnya doang, tapi sisi sejajar yang lain sama tingginya kita masih belum punya. Nah, di sini kan kita masih nggak tahu ya luasnya berapa, karena datanya yang diminta itu nggak lengkap. Berarti pernyataan kedua juga otomatis tidak menjawab. Nah, kalau udah sama-sama nggak menjawab, coba kita gabungin ke kedua pernyataannya. Nah, di sini untuk pernyataan 1 kan AD-nya 4 ya, berarti tingginya ini 4. Nah, ini 4. Berarti kan di sini nanti bisa kita buat Pitagoras ya. Nah, ini 4 nanti di sini. Kita dapat nilai yang ini. Ini kita dapat seret. Nah, terus DC-nya 7, segininya 7. Si DC-nya ini 7. Karena yang ini kita udah punya, berarti kan untuk AB itu kan tinggal 7 dikurangi yang ini ya. Berarti kita langsung dapat juga nilai AB. Jadi apa? AB punya, DC punya, tinggi juga punya. Nah, berarti kan kita bisa cari luasnya ya, tinggal kita masukin rumusnya. Untuk nilainya berapa? Nah, kita ini nggak perlu berhitung karena yang ditanya cukup bisa atau enggak, berapa luasnya. Cuman pertanyaannya itu bisa jawab atau enggak, bukan cari nilainya. Nah, dari sini karena digabung itu baru bisa jawab, berarti jawabannya yang C, di mana dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja itu enggak cukup, guys. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 14 nih. Nah, di sini nomor 14 ini kita dikasih X itu genap dan X terletak antara 10 dan 20. Berarti si X itu bisa aja 12, 14, 16 sama 18. Nah, yang ditanya itu berapa nilai X. Kalau pertanyaannya berapa, berarti dia tuh harus dapat satu nilai pasti ya. Berarti harus di antara 12, 14, 16 sama 18 ini. Nah, oke, kita cek aja untuk pernyataan yang pertama. Di pernyataan 1, X dan 0,5X memiliki faktor prima yang sama. Kita cek dulu 0,5X-nya. 0,5X. Kalau X-nya 12, 0,5X-nya kan 6. Kalau X-nya 14, 0,5X-nya 7. Kalau 16 berarti 8 separohnya ya. Nah, kalau 18 itu 9. Nah, di sini untuk faktor primanya masing-masing, kalau misalkan yang 12 itu kan terdiri dari 2 dan 3 ya. 14 itu 2 dan 7. 16 itu cuma 2 aja karena dia 2 pangkat 4. Untuk 18 itu 2 dan 3. Oke, kita cek faktor primanya dari 0,5X.
0,5x itu untuk yang 6, dia kan faktor primanya 2 dan 3. Yang 7 itu tetap 7, yang 8 itu 2, yang 9 itu cuman 3. Nah, di sini kan x dan 0,5x memiliki faktor prima yang sama. Kita cek yang punya faktor prima sama di sini ada berapa sih? Nah, di sini kan ada 12 dan 6, terus 16 sama 8. Nah, karena ada lebih dari satu jawaban, berarti pernyataan 1 itu belum bisa menjawab. Jadi si X itu 12 apa 16, kita masih belum bisa menjawab, guys. Oke, kalau udah kita cek pernyataan kedua. Nah, ingat, kalau masuk pernyataan kedua, lupakan pernyataan yang pertama. Kita hapus dulu semua nih. Ini kita hapus ya. Oke. Nah, dari pernyataan kedua ini kita dikasih X itu bilangan kuadrat. Nah, dari 12, 14, 16 dan 18 yang bilangan kuadrat kan cuma 16 doang. Nah, di sini kita langsung tahu nih, berarti si X itu bernilai 16 karena nggak ada lagi selain 16 yang merupakan bilangan kuadrat. Nah, dari sini dari pernyataan 2 aja kan kita bisa tahu ya X itu siapa. Berarti jawabannya yang B, di mana pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 aja nggak cukup, guys. Gimana? So easy kan? Oke, next untuk yang nomor 15. Nah, di sini nomor 15 itu kita dapat himpunan A itu 7, 13, 20 dan X. Kita tulis ulang ya. A-nya itu 7, 13, 20 sama X, di mana X menyatakan jumlah 3 bilangan lainnya di A. Nah, berarti si X itu kan jumlah ini semua ya. Berarti langsung aja si X itu kita langsung dapat 7 tambah 13 tambah 20. Ini 40 ya. Berarti si X ini kan 40 ya. Nah, yang ditanya itu apa? Jangkauan. Nah, kita tahu kalau jangkauan itu bilangan terbesar dikurangi terkecil. Berarti X dikurangi 7. X-nya kan 40, terkecilnya 7. Nah, karena X-nya 40, terkecilnya 7, berarti langsung jangkauannya 33. Soalnya gampang banget ya. So easy lah ini. Oke, next untuk yang nomor 17. Nah, di nomor 17 ini kita kan diminta cari keliling dari suatu segi 4 ya. Nah, kita bikin dulu. Dari segi 4 kelilingnya berapa? Oke. Kalau mau tahu kelilingnya, berarti kan kita harus tahu sisinya ya. Nah, kalau segi 4 kan belum tentu persegi sih ya, tapi yang pasti ini itu sama dengan ini sama dengan yang ini. Oke. Di sini kita dikasih luas bangunnya itu 300. Luasnya 300. Nah, si luas itu kan panjang kali lebar ya. Terus kenapa kalau luasnya 300? Karena apa? 300 itu bisa aja hasil kali dari beberapa bilangan ya. Bisa aja 300 kali 10, 2 kali 150 dan seterusnya. Jadi kita nggak tahu sisi pastinya berapa. Nah, dari sini kita masih nggak bisa nentuin siapa panjang sama siapa lebar. Jadi pernyataan yang pertama itu masih belum bisa menjawab. Oke, kalau udah lupakan pernyataan pertama, masuk pernyataan yang kedua. Nah, di pernyataan kedua ini salah satu sisi bangun segi 4 itu 15. Nah, kita misalnya aja, misal 15 tuh yang ini, si lebarnya gitu ya, atau si tingginya 15. Terus kelilingnya berapa? Kita masih belum tahu siapa panjangnya berapa. Kita cuma tahu lebarnya doang. Jadi dari sini kita masih belum bisa cari kelilingnya, guys. Nah, berarti pernyataan kedua juga masih belum bisa menjawab. Nah, kalau udah sama-sama nggak menjawab, kita cek untuk digabungin semua pernyataan. Di sini kan pernyataan 1 itu luasnya 300 ya. Luas itu kan panjang dikali lebar 300. Nah, pernyataan kedua salah satu sisinya itu 15. Nah, katakanlah si lebarnya 15. Berarti kita dapat panjang kali 15 sama dengan 300. Berarti panjangnya ketemu nanti 20. Nah, panjangnya dapat 20, lebarnya juga kita udah punya 15. Nanti dari sini kita bisa dapat kelilingnya ya. Dimana keliling itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar.
Nah, kalau ini kan bisa didapat ya nanti, berarti jawabannya yang C, dimana dua pernyataan harus bersama-sama baru cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan aja nggak cukup guys. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 18. Nah, di nomor 18 ini kita kan diminta nyari berapa nilai dari A, gitu ya. Oke, kita cari. Nah, di sini untuk pernyataan 1 dia itu dikasih 2A ditambah 0,5B itu sama dengan 7. Nah, kalau dari sini kan ada 2 variabel ya, tapi hanya ada satu persamaan. Nah, kita kan tahu untuk menyelesaikan persamaan 2 variabel itu paling nggak dibutuhkan minimal 2 persamaan juga. Berarti dari sini aja kita langsung tahu kalau pernyataan 1 itu belum cukup untuk menjawab guys. Nah, kalau misalkan udah kita tahu jawabannya itu nggak menjawab, berarti langsung kita cek pernyataan yang kedua. Nah, ini untuk pernyataan satunya ya, tapi lupakan dulu pernyataan pertama ya. Pernyataan yang keduanya dikasih 0,4A ditambah 0,2B sama dengan 1,4. Nah, ini juga kejadiannya sama ya, dimana ada 2 variabel yang berbeda dalam satu persamaan. Nah, ini kan nggak bisa kita kerjakan ya, karena minimal harus ada 2 persamaan. Berarti pernyataan yang kedua juga masih belum menjawab. Nah, kalau sama-sama nggak menjawab, nanti apa? Kita gabungin ke 2 pernyataannya. Nah, kalau misalkan digabung, kita kan dapat 2A tambah 0,5B sama dengan 7 sama 0,4A tambah 0,2B sama dengan 1,4. Nah, di sini kita udah dapat 2 variabel, 2 persamaan untuk 2 variabel. Berarti kan harusnya sih bisa ya kita kerjakan untuk mendapatkan nilai A sama B. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengeliminasi aja. Tapi dengan satu syarat, kedua persamaan tersebut tidak bernilai sama atau bukan kelipatannya. Nah, kita cek dulu apakah persamaan 2 itu kelipatan persamaan yang pertama. Nah, di sini untuk 7-nya kan jadi 1,4 kan dibagi 5 ya. Nah, terus kita cek yang B-nya 0,5B apakah dibagi 5 juga? Harusnya kan 0,1B karena di sini 0,2B. Nah, berarti dia bukan kelipatannya. Nah, karena udah pasti bukan kelipatannya, berarti nanti persamaan ini bakal bisa didapat nilai A sama nilai B karena bisa langsung kita gunakan cara eliminasi. Jadi jawabannya yang C, dimana 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja nggak cukup guys. Oke, lanjut untuk yang nomor 20 nih. Nah, di nomor 20 ini kita dikasih tahu K itu menyatakan banyaknya pecahan. Nah, kita garis bawah ya, di sini banyaknya, cukup banyaknya aja. Jadi ada berapa gitu ya? Pecahan bentuk A per B di sini, A per B, di mana A dan B masing-masing bilangan prima berdigit tunggal. Jadi A dan B itu prima digit tunggal. Nah, kita tahu prima berdigit tunggal itu 2, 3, 5, dan 7 aja guys. Nah, dengan A kurang dari B. Nah, syaratnya lumayan banyak nih. Nah, manakah hubungan kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Si K ini kan banyaknya pecahan yang dapat dibentuk dari bilangan prima digit tunggal ya, dengan A kurang dari B. Nah, di sini bisa kita jabarin dulu. Untuk si K-nya itu bisa aja dari yang terkecil itu kan 2 per 3. Terus 2 per 5, 2 per 7. Oke, yang 2-nya udah selesai, kita cek yang 3. Terus 3-nya bisa per 5, bisa juga 3 per 7. Lalu 5 ya. 5-nya nanti cuman bisa 5 per 7. Nah, ini doang kan yang ada ya. Nah, karena si A itu harus lebih besar, lebih kecil dari yang B. Jadi yang atas tuh memang harus lebih kecil dari yang bawah. Nah, kalau seandainya yang atasnya itu 7, kan bawahnya nggak ada lagi yang lebih besar ya. Oke,
Nah, di sini si K-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti si K-nya itu bernilai 6. Nah, dari sini kita dapat kuantitas di mana P itu kuantitasnya lebih kecil dari Q. Karena 6 itu kurang dari 7. Jadi jawabannya yang B. Gimana? Gampang kan?